Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan nama saya Yesenia Diharja, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pemetaan Kantor Cabang Bank XYZ untuk keputusan penutupan, penggabungan, dan pengembangan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, tren global penutupan kantor cabang bank dipicu oleh digitalisasi perbankan, efisiensi biaya operasional, serta perubahan perilaku konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan jumlah kantor cabang bank di Amerika Serikat dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Selain itu, 84% dari nasabah bank di Inggris menggunakan internet banking setiap bulannya, sementara hanya sekitar 25% yang masih bertransaksi secara langsung di kantor cabang. Pada tahun 2024, 71% masyarakat Amerika juga lebih memilih layanan perbankan online. Hal serupa juga terjadi di dalam negeri, di mana penurunan jaringan kantor bank mencerminkan berkurangnya kebutuhan layanan tatap muka akibat meningkatnya adopsi layanan perbankan digital. Kepadatan kantor cabang Bank XYZ di Jakarta cukup tinggi, dengan 27,5% dari total kantor cabang Bank XYZ berada di Jakarta dengan jarak yang relatif berdekatan. Hal ini menimbulkan persaingan antar kantor cabang Bank XYZ di pasar yang sama, sehingga manajemen Bank XYZ mempertimbangkan opsi penutupan atau penggabungan kantor cabang yang saling berdekatan untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kriteria manajerial yang saat ini digunakan oleh kantor pusat Bank XYZ belum sepenuhnya efektif, karena seringkali mengandalkan pengalaman dan penilaian pribadi dari manajemen, sehingga perlu dilakukan identifikasi kriteria yang lebih tepat dan objektif untuk memutuskan penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang. Setelah didapatkan kriteria yang tepat, maka dapat dilakukan pemetaan terhadap kantor cabang Bank XYZ yang berpotensi untuk ditutup, digabungkan, dan dikembangkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa kriteria yang dapat digunakan oleh kantor pusat Bank XYZ untuk memutuskan penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang? Yang kedua, kantor cabang mana saja yang berpotensi untuk ditutup, digabungkan, dan dikembangkan berdasarkan analisis terhadap kriteria yang telah ditentukan? Dari pertanyaan penelitian tersebut, didapatkan dua tujuan penelitian, diantaranya mengidentifikasi kriteria yang dapat digunakan oleh kantor pusat Bank XYZ untuk memutuskan penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang. Yang kedua, mengidentifikasi kantor cabang yang berpotensi untuk ditutup, digabungkan, dan dikembangkan berdasarkan analisis terhadap kriteria yang telah ditentukan guna meningkatkan efisiensi operasional Bank XYZ. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan panduan praktis bagi kantor pusat Bank XYZ dalam mengidentifikasi kriteria yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang, guna meningkatkan efisiensi operasional melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur. Berdasarkan kriteria yang telah dihasilkan, penelitian ini juga menyediakan rekomendasi konkret mengenai kantor cabang yang sebaiknya ditutup, digabungkan, maupun dikembangkan. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh kantor cabang pembantu dari kantor wilayah A, khususnya pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Populasi penelitian mencakup 90 kantor cabang pembantu Bank XYZ di bawah koordinasi kantor wilayah A yang berada di DKI Jakarta. Kriteria pemetaan kantor cabang diidentifikasi melalui analisis efisiensi relatif setiap kantor cabang menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA dan wawancara dengan manajemen kantor pusat Bank XYZ guna menggali kriteria manajerial yang saat ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada periode 3 tahun terakhir, khususnya dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup definisi bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau layanan lain, klasifikasi bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang membagi bank sebagai bank umum dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Definisi bank berbadan hukum Indonesia atau Bank BHI yang beroperasi sebagai badan hukum di Indonesia dengan jaringan kantor yang meliputi kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu, serta kantor fungsional yang berpotensi memiliki kantor di luar negeri sesuai dengan regulasi. Kemudian digunakan juga literatur terkait efisiensi sebagai parameter utama kinerja perusahaan yang mencerminkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan minimum. Pengukuran efisiensi juga turut dipelajari dalam penelitian ini, diantaranya seperti pendekatan rasio, pendekatan regresi, pendekatan frontier yang mencakup pendekatan frontier parametrik dan juga non-parametrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan frontier non-parametrik, khususnya Data Envelopment Analysis atau DEA. DEA merupakan metode benchmarking berbasis pemrograman linear yang mengukur efisiensi relatif dari setiap decision making unit atau unit pengambil keputusan dengan skor 0 sampai 1. Dengan skor 1 berarti efisien penuh. DEA tidak memerlukan asumsi atas bentuk fungsi tertentu sehingga cocok untuk unit dengan input dan output yang kompleks. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja kantor cabang bank, DEA dapat digunakan dari ketiga perspektif, seperti produksi,
intermediasi dan profitabilitas. Fungsi produksi menekankan penggunaan sumber daya seperti jumlah staf untuk menghasilkan output seperti jumlah transaksi yang terjadi di kantor cabang bank. Sementara itu, fungsi intermediasi menekankan peran cabang dalam menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya sebagai pinjaman atau aset produktif, termasuk pengumpulan simpanan atau dana pihak ketiga dari nasabah. Sementara itu, fungsi profitabilitas menekankan kemampuan cabang untuk mengubah biaya operasional menjadi pendapatan, termasuk komisi dan pendapatan kredit. Efisiensi operasional bank juga turut dipelajari dalam penelitian ini, terutama pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan output optimal seperti peningkatan pendapatan, penyaluran kredit, dan pelayanan nasabah. Untuk meningkatkan efisiensi operasional bank, diperlukan strategi untuk peningkatan efisiensi melalui penutupan atau penggabungan kantor cabang yang tidak efisien dan berada di bawah skala optimal, terutama dengan biaya operasional yang tinggi atau produktivitas yang rendah. Adapun kerangka penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Penurunan transaksi di kantor cabang bank akibat digitalisasi dan padatnya konsentrasi kantor cabang Bank XYZ di DKI Jakarta menyebabkan persaingan antar kantor cabang Bank XYZ di pasar yang sama. Hal ini menimbulkan wacana penutupan atau penggabungan kantor cabang yang berdekatan guna meningkatkan efisiensi operasional Bank XYZ secara keseluruhan. Dari sini, terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa kriteria yang dapat digunakan oleh kantor pusat untuk menentukan penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang? Yang kedua, kantor cabang mana saja yang berpotensi untuk ditutup, digabungkan, dan dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya? Kedua pertanyaan penelitian ini dapat dijawab melalui wawancara dengan manajemen dan juga menggunakan perhitungan analisis efisiensi relatif ketiga fungsi kantor cabang bank menggunakan metode DEA satu tahap. Dari wawancara dengan manajemen, akan digali kriteria manajerial yang saat ini digunakan dalam pengambilan keputusan terkait penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang. Sementara itu, dari analisis efisiensi relatif DEA akan diperoleh skor efisiensi relatif dari setiap kantor cabang menggunakan metode DEA. Dari keduanya, akan diperoleh analisis skor efisiensi dengan kriteria manajerial yang saat ini digunakan, untuk kemudian digabungkan dan diintegrasikan untuk memetakan kantor cabang Bank XYZ yang berpotensi untuk ditutup, digabungkan, dan dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder, khususnya laporan internal dari setiap kantor cabang Bank XYZ. Kemudian, dari data sekunder yang telah didapatkan, dilakukan analisis tahap 1A, di mana menggunakan metode DEA, Variable Return to Scale atau VRS, dengan bantuan Excel Solver untuk menghitung rata skor efisiensi relatif masing-masing kantor cabang dari tahun 2022 hingga 2024 berdasarkan tiga fungsi kantor cabang. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 1B, di mana dilakukan analisis rata skor efisiensi melalui uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data rata skor efisiensi tiga fungsi kantor cabang menggunakan metode DEA. Setelah itu, dilakukan uji Spearman untuk mengetahui korelasi antar ketiga fungsi kantor cabang yang digunakan dalam penelitian. Setelah didapatkan rata skor efisiensi DEA, dilakukan klasifikasi rata skor efisiensi dari ketiga fungsi berdasarkan distribusi datanya dengan menggunakan Z-score dan juga modified Z-score. Setelah itu, dilakukan penggolongan rata skor efisiensi dari ketiga fungsi yang digunakan, ada yang tergolong sebagai kategori baik, rata, atau buruk. Sementara itu, pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan manajemen kantor pusat Bank XYZ untuk mengetahui kriteria yang saat ini digunakan untuk manajemen kantor pusat memutuskan penutupan, penggabungan, dan juga pengembangan kantor cabang. Setelah itu, pada analisis tahap 2, dilakukan integrasi hasil analisis skor efisiensi DEA dengan kriteria manajemen kantor pusat Bank XYZ, sehingga digabungkan dan didapatkan kriteria yang dapat digunakan oleh kantor pusat Bank XYZ untuk kemudian melakukan pemetaan kantor cabang Bank XYZ yang berpotensi untuk digabungkan, ditutup maupun dikembangkan. Instrumen penelitian meliputi penentuan input dan output DEA dan juga panduan wawancara terstruktur dengan manajemen kantor pusat Bank XYZ untuk menggali kriteria yang saat ini digunakan oleh kantor pusat untuk menentukan penutupan, penggabungan, dan pengembangan kantor cabang. Sementara itu, penentuan input dan output DEA didasarkan pada tiga fungsi kantor cabang yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya fungsi produksi, fungsi intermediasi, dan fungsi profitabilitas. Fungsi produksi menggunakan jumlah staf atau tenaga kerja kantor cabang sebagai input, sementara jumlah transaksi atau layanan kantor cabang yang meliputi transaksi di customer service dan teller sebagai output. Sementara dari sisi fungsi intermediasi, yang menjadi input adalah aktiva tetap atau akrual, kredit bermasalah atau non-performing loan, dan juga pencadangan kredit. Sementara yang menjadi output adalah kredit dan juga simpanan dana nasabah. Dari sisi fungsi profitabilitas, yang menjadi input adalah BUA atau biaya umum administrasi dan juga BTK atau biaya tenaga kerja. Sementara yang menjadi output adalah pendapatan bunga kredit dan juga pendapatan berbasis biaya atau fee-based income. Berdasarkan hasil perhitungan, tren rata skor efisiensi dari ketiga fungsi kantor cabang selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dengan peningkatan tertinggi dari fungsi intermediasi. Sementara itu, sebaran rata skor efisiensi masing-masing kantor cabang di kantor wilayah A selama tahun 2022 sampai 2024 dapat digambarkan melalui grafik yang ada di sebelah kiri bawah.
Berdasarkan hasil perhitungan rata skor efisiensi kantor cabang, dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji KS, didapatkan bahwa distribusi normal hanya terdapat pada fungsi produksi, sementara dari fungsi intermediasi dan profitabilitas tidak terdistribusi normal. Setelah itu dilakukan uji korelasi dengan menggunakan metode Spearman, menyatakan bahwa ada korelasi yang signifikan dan positif antara fungsi intermediasi dan profitabilitas serta fungsi produksi dan profitabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan rata skor efisiensi DEA dari 3 tahun terakhir dengan menggunakan fungsi intermediasi, profitabilitas, dan produksi, diketahui bahwa terdapat 23 unit kantor cabang atau 26% dari total populasi yang memiliki skor efisiensi tergolong buruk setidaknya pada salah satu fungsi. Sementara itu, 74% dari total populasi memiliki skor efisiensi yang tergolong rata atau baik pada ketiga fungsi yang digunakan. Dalam konteks pengambilan keputusan terkait penutupan, penggabungan, atau pengembangan kantor cabang, kriteria tambahan diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan manajemen kantor pusat Bank XYZ, di mana kriteria penutupan menitikberatkan pada kerugian yang berkelanjutan selama 3-5 tahun terakhir, adanya kedekatan geografis dengan kantor cabang lain, di mana jarak antar kantor cabang kurang dari 1,4 km, biaya operasional cabang yang terlalu tinggi dibandingkan dengan hasil yang didapatkan. Sementara itu, untuk keputusan penggabungan, menitikberatkan pada kedekatan geografis antar kantor cabang, potensi sinergi operasional dalam menghasilkan efisiensi biaya operasional, adanya lokasi baru yang lebih strategis sehingga meningkatkan fasilitas dan layanan bagi nasabah. Sementara itu, untuk keputusan pengembangan, menitikberatkan pada adanya profitabilitas yang konsisten dari waktu ke waktu, serta adanya potensi area yang masih berkembang, yang ditunjukkan melalui pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang positif. Dengan adanya integrasi dari ketiga fungsi tersebut, diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai tingkat efisiensi dari setiap cabang. Hasil analisis ini kemudian dimanfaatkan sebagai parameter awal dalam mengidentifikasi kantor cabang yang belum optimal, sehingga berpotensi untuk ditutup atau digabungkan. Selanjutnya, cabang-cabang dengan skor efisiensi yang tergolong buruk akan dianalisis lebih lanjut menggunakan kriteria manajerial yang saat ini digunakan. Dari kriteria yang telah ditentukan, didapatkan bahwa terdapat 2 cabang, yaitu kantor cabang 30 dan 72, yang mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut, sehingga berpotensi untuk ditutup. Di mana kantor cabang 30 mengalami efisiensi yang buruk di semua fungsi dan berdekatan dengan kantor cabang lainnya, di mana jarak dengan kantor cabang terdekatnya hanya sejauh 0,6 km, sehingga direkomendasikan untuk ditutup. Sementara itu, kantor cabang 72, meskipun mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir, memiliki skor efisiensi yang tergolong rata dalam fungsi intermediasi, dan memiliki jarak dengan cabang terdekatnya yang relatif cukup jauh, yaitu sejauh 4 km, sehingga masih dapat dikembangkan. Dengan demikian, terdapat 1 cabang yang direkomendasikan untuk ditutup. Sementara itu, 21 cabang sisanya dengan skor efisiensi yang buruk dianalisis lebih lanjut, di mana 18 cabang memiliki jarak kurang dari 1,4 km dengan kantor cabang terdekatnya, sehingga berpotensi untuk digabungkan. Di antaranya, 3 cabang, yaitu kantor cabang 34, 40, dan 78 tetap direkomendasikan untuk dikembangkan karena cabang-cabang tersebut memiliki kantor cabang terdekat yang justru lebih layak digabungkan dengan kantor cabang lainnya yang berjarak lebih berdekatan. Maka, 15 kantor cabang direkomendasikan untuk digabungkan. Sementara itu, 7 kantor cabang direkomendasikan untuk terus dikembangkan dengan mempertimbangkan adanya konsistensi profitabilitas dan juga kedekatan geografis, di mana jarak dengan kantor cabang terdekatnya lebih dari 1,4 km, sehingga dianggap memiliki wilayah layanan yang mandiri. Berikut adalah hasil pemetaan kantor cabang yang berpotensi untuk ditutup, digabungkan, dan dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil penelitian, kriteria yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan kantor cabang dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, dilakukan melalui analisis rata skor efisiensi fungsi produksi, intermediasi, dan profitabilitas menggunakan metode DEA 1 tahap. Yang kedua adalah dengan menggunakan kriteria manajerial kantor pusat Bank XYZ. Dari hasil analisis terhadap tahap 1, diketahui bahwa 74% atau sebanyak 63 kantor cabang masih layak untuk dikembangkan karena memiliki rata skor efisiensi yang tergolong rata atau baik. Sementara itu, 23 kantor cabang dengan rata skor efisiensi buruk dilakukan analisis lebih lanjut dan lebih mendalam melalui analisis tahap 2 dengan menggunakan kriteria manajerial kantor pusat Bank XYZ, di mana dari hasil analisis tahap 2 diketahui bahwa 1 cabang berpotensi untuk ditutup, 15 kantor cabang berpotensi untuk digabungkan, dan 7 kantor cabang berpotensi untuk dikembangkan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah penilaian potensi area sekitar masih bersifat makro, dan juga kriteria pengambilan keputusan masih bersifat top down dari manajemen kantor pusat ke kantor cabang, sehingga dibutuhkan data observasi yang lebih real dari kantor cabang sehingga hasil analisis atau hasil keputusan lebih komprehensif. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi manajemen kantor pusat Bank XYZ diantaranya adalah penggunaan DEA secara rutin untuk mengevaluasi efisiensi kantor cabang, mengintegrasikan hasil DEA dengan kriteria manajerial yang saat ini digunakan, melibatkan masukan cabang dan juga nasabah melewati survei atau diskusi secara langsung sebelum pengambilan keputusan dilakukan, melakukan evaluasi lokasi dan infrastruktur
struktur sebelum dilakukan penggabungan kedua kantor cabang, dan pemantauan kinerja cabang yang berpotensi untuk dikembangkan selama 3 tahun ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat pagi.